Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam, sambil ngopi Mas. Alhamdulillah. Monggo, monggo Prof. Prof. Suteki, saya mau ngangkat satu berita yang saya dapati dari Republika. Ini soal penurunan pelang Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah. Jadi kasus penurunan paksa pelang Muhammadiyah di sebuah masjid di Desa Tompo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat 25 Februari 2022 ternyata bukan yang pertama kali dialami organisasi masyarakat Islam yang dirintis Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Tercatat ada belasan kasus lain yang menimpa Muhammadiyah dalam menyebarkan dakwah di wilayah paling timur Provinsi Jatim tersebut. Celuring nih Prof ya. Celuring punya historis yang punya kuat, historis ya, kelam dulu. Ya. Baik, berikut potongan video yang lagi viral ini, Prof. Ya, jadi video ini terlihat pelang Muhammadiyah itu dicopot oleh warga. Oke, ya, baik, Prof. Suteki, bagaimana jenengan melihat konflik di kasus ini, Prof? Saya perlu keprihatinan saya ya, menyaksikan fenomena. Kalau dulu di zaman kerajaan ada Majapahit kan nggak salah ya, itu ada perang Paregreg, ya, perang saudara maksudnya itu. Yang pada prinsipnya sebenarnya bisa dalam bahasa Jawa itu lampus diri. Lampus diri itu bunuh diri. Ya artinya itu sebenarnya kalau terjadi ya kita sendiri yang rugi, yang rusak, bahkan saya katakan tadi itu adalah bunuh diri. Ini apa? Karena ini sesama umat Islam gitu. Kalau saya menengarai begitu ya, ini adalah sesama umat Islam itu. Dan tampaknya kita ini terkesan ya, sulit untuk menjadi dewasa atau mature gitu ya. Dalam hal terutama menyelesaikan konflik internal umat. Saya katakan tidak dewasa karena umat yang seringkali kan kita ini mengaku sebagian ada yang aswaja, toleran, Pancasilais gitu kan. NKRI, harga mati. Itu kayaknya kan kurang mampu menerima perbedaan bahkan di antara kelompok dalam Islam sendiri, apakah itu menyangkut soal harohahnya atau pendapatnya, atau mungkin di situ ada persoalan ketimpangan sedikit, itu kan hal yang biasa ya dalam masyarakat itu. Ada yang bahkan merasa yang lebih memiliki kewenangan, lebih berhak, itu kan bermula dari sana Mas. Atau mungkin ada unsur asobiah tertentu di lingkungannya itu. Dengan apa? Menolak kehadiran dan juga perkembangan kelompok lain sesama Muslim sekalipun. Nah ini kan mestinya harus kita hindari ya. Apapun latar belakang kelompok yang tadi menurunkan itu mestinya harus kita evaluasi. Harus bisa ditempuh dengan cara-cara yang legal gitu ya. Kalau ada rembuk dirembuk, kalau bisa nggak usah lewat jalur hukum tapi diselesaikan secara kekeluargaan, kan itu lebih bagus gitu ya, tidak menimbulkan friksi. Betul. Apapun nanti mereka kan tetap akan hidup di situ gitu loh Mas. Misalnya toh antara Muhammadiyah, NU, LDII atau apalah ya, sebenarnya itu semua kan saudara kita. Nah, kalau ada masalah tertentu ya kita rembuk bareng kan itu, apalagi ini ada mungkin terkait dengan persoalan wakaf dan seterusnya, itu saya kira memang harus ada penyelesaian. Nah di sini nanti pentingnya kalau ini umat Islam kan termasuk di situ kewenangan dari dan bahkan tugas dari Kementerian Agama apa yang di daerah langsung dari Menteri Agama itu untuk turun tangan nanti segera bagaimana nih menyelesaikan konflik yang ini terkait dengan umat Islam itu sendiri, kan begitu. Baik, baik. Prof. Suteki, kalau saya amati memang dan saya dalami ya, jadi kasus ini ada permasalahan salah satunya di sengketa wakaf. Ya, sengketa wakaf. Ya. Sebetulnya adakah peraturan hukumnya, Prof? Soal wakaf ini gimana duduk soalnya, Prof? Ya, salah satu aturan yang bagaimana mengatur tentang ya ada SOP-nya, bertata cara dan seterusnya dalam perwakafan itu kan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ya, tentang wakaf namanya. Nah, itu ada latar belakangnya. Kenapa kok undang-undang ini dikeluarkan? Ya karena adanya praktek wakaf yang dalam masyarakat ini seringkali kan belum berjalan sepenuhnya. Artinya tidak tertib, kadang tidak efisien, dan salah satu buktinya di situ antara
wakaf-wakaf yang ada itu kadang-kadang kan ada yang terlantar, ada yang beralih ke pihak ketiga Betul. dengan cara melawan hukum. Itu kan banyak kan kita temukan di situ. Atau mungkin ya ada persoalan rebutan, gitu, rebutan tanah wakaf antara organisasi bisa, antar organisasi dengan perorangan itu bisa. Ini persoalan wakaf bisa. Banyak sekali terjadi begitu. Nah, maka kemudian dikeluarkan undang-undang wakaf ini yang sebenarnya ya untuk apa ya, mengatur lalu lintas ya perwakafan itu supaya bisa dikelola, karena ini kan bisa dikatakan ibadah sosial kan ini. Dan ini adalah untuk umat, bukan untuk perorangan. Nah, kalau ketika terjadi masalah atau sengketa wakaf ya larinya kemana? Ya tidak lain adalah ke pengadilan agama. Nah, pengadilan agama itulah nanti yang akan kalau misalnya harus dengan jalur hukum ya, bisa jadi prinsip-prinsipnya juga mengadopsi untuk hukum perdata, tapi juga bisa mengadopsi cara-cara Islam bagaimana menyelesaikan sengketa wakaf itu. Baik, nanti akan kan ada rekomendasi, wah ini sebaiknya diselesaikan dengan jalur litigasi ya, kemarin jenengan keliru nyebutnya itu ya. Jadi litigasi atau juga non litigasi kan. Litigasi, baik. Jadi cara-cara itu nanti pengadilan agama akan memberikan solusi. Tentu saja peran dari kementerian yaitu sangat penting, Mas. Terutama bagaimana ya memberikan support ya, bagaimana ini bisa segera diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut. Ini nanti akan mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam sendiri itu secara khusus, dan juga mengancam apa? Kerukunan umat, kerukunan masyarakat yang ada di sekelilingnya itu, gitu. Oke, baik. Profesor Teki, kalau kemudian saya juga lihat narasi-narasi pembelaan ya, ini juga soal pelang ya, pelang organ. Padahal kemudian saya mengamati ya bahwa kita semua sudah lazim lah ya, Prof, ya, melihat masjid-masjid itu dipasangi pelang ormas. Banyak sekali ya, saya ngelihatnya itu. Namun di kasus ini itu ada muncul alasan masjid itu untuk umat, bukan milik ormas. Nah, ini saya lihat narasi ini ada di kasus ini. Satu hal yang bagi saya terkesan ya mengada-ngada lah ya. Tetapi apa pandangan jenengan ini, Prof, soal ini? Soal pemasangan pelang ormas tertentu di lokasi masjid atau mungkin juga sekolahan dan seterusnya, saya kira tidak ada masalah, Mas. Apa? Karena ini kan supaya tertib administrasi dan terang gitu loh, bahwa ini adalah di bawah kekuasaan dari ormas ini, itu tidak ada masalah gitu. Tapi yang penting di sini kan jangan kemudian justru menyulut perpecahan. Karena apa? Karena ketidakdewasaan kita itu. Ya, ketidakdewasaan kita atau mungkin juga masyarakat setempat itu. Nah, dalam hal ini saya juga perlu ini nih menanyakan nih, kira-kira penerbitan IMB yang terkait apakah itu masjid atau bangunan sekolahan atau apa itu bagaimana ini? Karena setahu saya IMB itu ketika kita mau mengajukan usul itu kan ada, Mas, ada persetujuan masyarakat setempat atau tetangga kanan kiri ada tuh. Nah, saya pernah ngurus ini rumah ini kan ada taken dari tetangga kanan kiri itu ya, supaya apa? Artinya kita mendirikan suatu bangunan itu tidak secara tidak non legitimate. Artinya ada legitimasi dari baik secara hukum perundang-undangan maupun dari sisi sosial masyarakat itu memang diakui gitu ya. Bukan kalau kita mau menggunakan tanah misalnya dengan prinsip eigendom ya, wes pokoknya mau kita dirikan apa, enggak urusan, enggak bisa. Ini tanah itu adalah hak milik tapi berfungsi sosial kan begitu. Nah, maka kita harus memperhatikan lingkungan bagaimana. Nah, ini kembali ke soal IMB itu kita harus telusuri dulu apakah ini ada IMB atau tidak. Kalau di desa-desa itu rata-rata bangunan enggak ada IMB-nya itu. Rata-rata jarang, Prof. Kalau sekarang itu udah berubah, Prof. Udah bukan lagi IMB tapi PBG ya, perizinan bangunan gedung. Perizinan bangunan gedung. Tapi prinsipnya dia podo itu mau diganti sama aja prinsipnya. Istilahnya sing ganti, isinya sebenarnya kan izin juga untuk mendirikan bangunan kan gitu. Nah, ini yang harus juga dilacak, Mas. Kita fair saja, ini harus kita lacak. Sebenarnya ada enggak misalnya kalau lebih baik saya sarankan semua masjid atau sekolah atau apa milik ormas tertentu atau yayasan tertentu ini
harap segera dilengkapi dengan IMB, atau ketika mau membangun IMB diurus dulu gitu, sehingga nanti kan legitimasinya itu kuat. Jadi kalau mau misalnya kan ada juga ini yang mau melakukan upaya untuk menggugat secara hukum, nah nanti gugatannya apa? Malah Anda jadi masalah, wong Anda mendirikan rumah tidak ada izin kok. Itu aja lah. Meskipun itu apa masjid atau musola, lebih baik dilengkapi dengan IMB. Nah, saya berpikir begini juga, bahwa masjid itu kan rumah ibadah umat Islam. Nah, mestinya memang tidak ada stempel khusus. Ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah, ini masjid LDII, kan gitu kan? Jadi kalau kita masih berpikir macam itu, ini sebuah kemunduran. Kalau kita ngukui stempel, nanti orang NU enggak sholat di Masjid Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah, itu Masjid NU, itu LDII, ini harus itu. Nah, lalu kapan ini umat ini akan peradabannya itu bangkit kembali untuk menjadi peradaban Islam yang baik itu? Kalau di dalamnya ternyata kan rapuh, terpecah, polarisasinya besar, bahkan mempersoalkan tentang itu tadi asobiyah harokah itu, wah nggak bakal Mas umat ini akan bisa maju, nggak bakal, pasti akan terpuruk terus. Gitu. Baik, oke Prof. Suteki. Terakhir nih pertanyaan dari saya, Prof. Apa yang bisa dilakukan oleh Menag? Karena kan ini di bawah Menag ya, Menteri Agama, yang katanya kemarin baru diviralkan sebagai benteng terakhir ya toleransi dan pluralisme ini, Prof. Lihat dengan kasus ini. Gimana, Prof? Ya, saya sempat juga baca baca meme itu. Ya, saya enggak dalam hati juga ya, saya tersenyum aja sih ya, tersenyum membaca itu. Wah, hebat betul nih benteng terakhir toleransi dan pluralisme. Nah, lalu saya coba-coba untuk melacak, ini benar nggak nih slogan begini ini? Nah, kita bisa lacakkan track record DNA dan istilahnya track record DNA-nya bagaimana kegiatan apa yang melatar belakangi Menteri Agama ini, kan kita bisa lihat itu di sana. Betul. Maaf saja, ini kita kan bicara soal kenyataan dalam masyarakat yang seringkali kita juga menyaksikan tindakan-tindakan yang, maaf ini ada ormas tertentu yang sebenarnya kalau saya katakannya justru itu intoleran, tidak menunjukkan bahwa kita itu sebagai saudara, itu sebagai teman. Kan ada persoalan persekusi, pembubaran pengajian, kajian, kan itu kan. Ini kita lihat ya, apakah yang kapan itu yang agak seru itu di Pasuruan ya. Itu yang Bangil juga seru. Ya. Itu saya kira kita nggak bisa menutup mata terhadap fakta-fakta yang di lapangan semacam itu. Bagaimana terjadi pembubaran-pembubaran yang menurut saya itu justru tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau hukum itu benar, pembubaran yang dilakukan oleh ormas itu bisa dipidana. Pengurus ormasnya bisa dipidana, yang melakukan itu kemudian ormasnya bisa dibubarkan. Karena melakukan tindakan yang seharusnya itu hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Itu ada Mas di undang-undang ormas yang ya tahun 2017 itu ada gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga mikir juga, tapi ya semoga betul lah ya menjadi benteng terakhir, betul gitu ya, kita berharap begitu. Artinya kalau memang niatnya demikian ya seharusnya Pak Menak itu menjadi pelopor bagaimana betul-betul menganggap saudara Muslim sendiri sebagai satu tubuh. Jangan kemudian kita yang kadang-kadang tadi ada persoalan persekusi, pembubaran macam-macam itu, sementara dengan orang yang beragama lain malah misalnya merangkul, ya kemudian tidak merangkul, memeluk, bukan. Tapi kita nggak ingin juga sih dengan agama lain kemudian ada nggak boleh. Tapi maksudnya fair gitulah, adil lah terhadap mereka ya merangkul, memeluk ya terhadap sesama Muslim, apalagi kan mestinya karena kita kan sudah satu tubuh itu. Nah, menurut saya memang pejabat publik itu begini, Menak ya, kita ngomong Menak harus mengatasi segala paham, golongan, atau istilahnya harokah yang ada. Maka dalam hal ini, Menak itu harus turun tangan, ya, segera, saya katakan ya, ini segera. Dengan apa? Meminta bantuan MUI setempat, Mas. Kan ada tuh, ya kan, kan kita jangan juga melepaskan, itu MUI sendiri, Kementerian Agama, jangan, kita kolaborasi. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang ada terjadi di
Banyuwangi ya di Kecamatan Celuring. Celuring ya. Ya. Dengan melibatkan apa lagi? Ya ada pemerintah daerah setempat. Ada ormas-ormas Islam yang diajak, jangan cuma misalnya ya ini NU Muhammadiyah, jangan diajak juga lembaga yang lain, apa di situ ada Persis atau mungkin ada LDII, ada mungkin ada, maksudnya ormas-ormas di sana diajak. Kita kan tidak tahu latar belakang masyarakat yang menurunkan plang itu apa kan, kita kan tidak tahu. Tapi lebih baik segala ormas yang ada di sana, termasuk mungkin yang kita mengundang dari tokoh yang lain beda agama, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada di lingkungan itu diajak rembukan. Kan gitu. Kita jangan sampai kemudian masalah ini berlarut-larut gitu ya, meluas ke seluruh Indonesia sehingga memunculkan apa? Isu besar untuk apa? Membubarkan Muhammadiyah. Kita kan udah tahu itu ada HTI udah dibubarkan, FPI sudah dibubarkan. Apa nggak mungkin Muhammadiyah diusulkan untuk dibubarkan? Karena kemarin sudah ada indikasi kan beberapa yang terpapar bahkan terkait dengan itu Mas, ada terorisme ya, sudah diamankan itu. Loh itu jangan dikira masalah kecil gitu loh. Kan kalau diikut-ikutkan, wah ini terpapar radikalisme, ekstremisme, terorisme, ada apa enggak mungkin tuh. Meskipun kita tahu itu adalah oknum gitu loh. Tapi kan orang namanya ya upaya-upaya untuk membubarkan sesuatu itu kan nggak kurang cara kan, bisa aja dihembus cara-cara. Nah ini maksud saya ini harus segera ditangani supaya masalah tidak meluas. Kita tahu sendiri Muhammadiyah itu kan organisasi masyarakat yang besar, ya kan? Besar. Terutama dari sisi pendidikan kita tidak bisa menghitung bagaimana investasi atau taruhlah keterkaitan aset-aset ya kan? Partisipasinya ya banyak. Partisipasi Muhammadiyah dalam memajukan Indonesia macam apa. Sayang kalau ini nanti kemudian setelah HTI, FPI, lalu Muhammadiyah, nanti PKS, terus mana lagi itu? Apa nanti NU juga mau dibubarkan itu? Nah, terus kalau begitu musuh kita ini siapa itu loh? Jadi masalah ini, musuh kita dalam arti yang tidak suka dengan kita itu siapa? Kalau terjadi demikian siapa yang diuntungkan? Kita lihat musuh bebuyutan umat Islam siapa? Ya dulu namanya PKI itu. Meskipun dulu mengaku-ngaku Pancasila atau mungkin juga menjadi serigala berburu domba ya pura-puranya Muslim dan seterusnya. Nah, itu tadi yang saya kaitkan dengan desa Cemetuk di Celuring Banyuwangi itu kan memendam sejarah kelam kita. Ya, artinya di bulan Oktober 65 itu terjadi ya pengajian di tempat Lurah Cemetuk itu, undang pengajian ya, kalau nggak salah itu ada Banser, ada Ansor ya diundang untuk hadir di situ, ternyata apa? Di situ diracuni. Kemudian yang terkapar dibawa ke suatu tempat, kemudian dibunuh ya. Nggak salah itu puluhan kok, sampai berapa ya? 62 setahu saya ya. Ada 62 anggota Banser Ansor yang dibunuh secara sadis. Nah, ini itu di Celuring juga ya, Prof ya? Iya, itu di desa Cemetuk, Kecamatan Celuring itu. Maka ya benar kata Bung Karno itu ya jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah itu. Nah, yang kejadian di Banyuwangi ini tidak akan mengulang sejarah ya. Artinya masyarakat tetap harus waspada. Apapun kan komunisme itu dikatakan sebagai ideologi yang laten. Laten itu apa ya istilahnya mati nggak mati, hidup nggak hidup. Jadi tetap itu bisa berpotensi mati, tapi juga berpotensi lagi. Itu namanya bahaya laten, bukan manifest. Ya nggak tahu kalau sekarang kan mungkin sudah sedikit manifest, nyatanya kan anaknya ininya semua kan sudah ada di DPR, sudah ya kan sudah ada yang mengaku aku bangga sebagai anak PKI yang mengatakan bahkan itu ditulis dalam sebuah bukunya. Itu kan fakta itu. Kita nggak bisa mengingkarin. Maka sejarah kelam itu bukan kemudian kita lupakan dan juga kita tidak perlu terlalu fobia, tetapi kita harus waspada. Bagaimana hal-hal yang demikian bisa muncul kembali, bangkit kembali, dan yang rugi adalah umat Islam itu sendiri. Kita perkuat persatuan dan kesatuan umat Islam supaya kita bisa menghadapi bahaya yang kita sebut sebagai common enemy. Oke, baik, luar biasa. Oke, Prof. Suteki, terima kasih atas jawaban-jawabannya sampai pertanyaan keempat, luar biasa. Sampai kemudian saya juga baru tahu Kecamatan Celuring itu punya akar historis yang cukup kelam. Betul. Dan mudah-mudahan ini juga tidak terjadi untuk hari ini. Ya, Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih yang sudah menonton sampai sesi pertanyaan keempat.
tetap kemudian tonton channel ini, like, comment, share, dan juga subscribe channel ini, karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, Ramah, dan terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih buat dan Tuhan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.